Ya, baik. Terima kasih teman-teman masih bergabung, masih stay dengan saya di sini Taufik dan juga narasumber kita hari ini yaitu Kak Ningrum masih dalam program Speak a Book. Oke, baik Kak Ningrum, kita mau bahas lebih lanjut nih Kak Ningrum. Tadi kita kan sudah tahu ya Kak Ningrum ini adalah sosok leader ya, sosok pemimpin dan juga mampu manage beberapa event besar di Indonesia. Baik, aku mau tanya nih Kak Ningrum, bagaimana sih ini Kak Ningrum apa ya kesan pertama atau first impression orang-orang yang melihat sosok seorang Kak Ningrum itu seperti apa sih? Oke, menarik banget sih pertanyaannya menurut aku. Karena sebetulnya ini juga menjadi apa ya? Sudah banyak aku dengar tanggapan orang lain terhadap first impression ketika kenal aku. Mostly itu mereka pada bilang aku itu galak gitu kan. Jadi atau antagonis deh gitu. Yang mungkin sering banget ya aku dengar yang katanya sombong, galak, antagonis dan lain-lain. Seperti itu sih mungkin topik. Oke, tadi aku nangkap ya yang dari apa yang Kak Ningrum sampaikan, istilahnya mungkin antagonis ya, tadi Kak Ningrum sampaikan sombong, galak gitu ya. Nah, bagaimana nih cara Kak Ningrum menghadapi apa ya tanggapan orang-orang seperti itu? Bagaimana Kak Ningrum meresponnya? Oke, mungkin mereka bisa berkata seperti itu karena mereka belum tahu aku tentunya kan. Aku mungkin ketika di suasana baru, di tempat baru, itu cukup ada waktu adaptasi nih gitu. Jadi adaptasinya aku biasanya aku cenderung diam, terus memperhatikan dulu kondisi sekitar itu seperti apa nih suasananya. Baru bisa aku menyesuaikan. Nah, bagaimana cara aku menghadapi kata-kata yang seperti itu ya dari mereka? Kalau aku sih mungkin cenderung cuek ya, karena gini, menurut aku setiap orang berhak banget untuk berpendapat tentang orang lain gitu, termasuk salah satunya aku juga gitu kan. Namun biasanya setelah aku sudah mulai merasa nyaman di suatu tempat gitu kan, baru aku mulai approach mereka yang ada di tempat itu dan mereka biasanya langsung welcome ke aku dan seringkali langsung jujur tuh ke aku, kenapa sih kamu ketika datang pertama kali tuh cenderung diam, jadi kami beranggapan negatif nih tentang kamu gitu. Ya aku jawab juga kayak tadi, aku jawab ya aku butuh waktu untuk adaptasi, but it's okay gitu kan. Itu pilihan kalian untuk menilai aku seperti apa. Seperti itu sih. Oke, aku tadi sudah dapat poinnya apa yang Kak Ningrum sampaikan. Tapi aku masih penasaran lagi nih Kak Ningrum ya. Boleh ya, boleh nanya lagi ya. Yes, silahkan. Aku masih penasaran nih, padahal dia tadi sudah langsung menjudge seperti itu ya. Kamu kok pendiam sih, kamu kok sombong banget sih gitu. Padahal dia belum pernah ketemu kita sebelumnya, mungkin belum pernah kenal sama sekali sebelumnya. Itu bagaimana tuh Kaningrum cara, walaupun ya mungkin terlepas dari apa yang Kaningrum tadi sampaikan, kita kan nggak mungkin langsung bilang, kamu belum kenal aku kok langsung bilang kayak gitu. Nah ini kayak gimana nih posisi Kaningrum dihadapkan dengan posisi seperti itu, bagaimana itu? Apa yang Kak Ningrum lakuin? Kalau aku cenderung ini pelan-pelan sih, karena aku tahu juga orang lain mungkin butuh butuh waktu juga untuk adaptasi sama aku. Begitupun aku ke mereka kan. Walaupun mereka langsung ngejudge aku gimana gitu, aku cenderung pelan-pelan dulu, aku kenal dulu sama karakter mereka seperti apa. Misalnya gini, ketika hari pertama aku datang gitu kan, terus mereka langsung ngejudge, kamu jangan diem aja gitu, kamu anak baru nih, jadinya kesannya sombong nih kalau kamu diem aja gitu. Terus aku biasanya cerita dulu, oh berarti karakter mereka ini orangnya bisa langsung akrab ke orang lain gitu kan. Jadi aku pelajarin dulu gimana karakter mereka, terus sampai di titik baru aku bilang, oh, oke Kak, gitu kan. Ini aku baru beradaptasi nih di kondisi seperti ini gitu. Biasanya sih dari pengalaman aku, mereka kayak langsung ngerti. Jadi harapannya pun mereka bisa sadar nih ternyata orang-orang ini punya durasinya sendiri ketika beradaptasi di tempat baru gitu sih. Jadi secara nggak langsung aku juga menyampaikan dan memberikan apa ya, memberikan makna nih ke mereka yang ngejudge aku bahwa semua orang tuh beda nih cara treatnya kayak gitu.
Oke, wow, keren sekali ya Kak Ningrum. Berarti Kak Ningrum langsung menyampaikan ya, langsung menyampaikan bahwasanya kenapa aku seperti ini, posisinya aku butuh adaptasi sebentar gitu ya. Berarti Kak Ningrum tidak istilahnya baper gitu ya. Berarti Kak Ningrum menerima dan bisa menyampaikan itu secara langsung gitu ya Kak Ningrum. Iya, Wah, betul, betul banget. keren sih. Oke, oke, terlepas dari hal itu, aku mau tanya lagi nih, Kaningrum. Tadi sempat dengar Kaningrum bilang sekarang fresh graduate. Uh, setelah ini mungkin masalah perkuliahan sudah selesai. Nah, kedepannya apa sih yang ini yang ingin menjadi goals dari Kaningrum nih? Cita-cita kah atau angan kah kedepannya apa nih yang ingin dicapai oleh Kaningrum? Dan nanti pun ketika cita dan angan itu sudah tercapai, apa kontribusi yang ingin Kak Ningrum berikan nih ke depannya? Mungkin buat anak, buat remaja seperti kita, apa kontribusi yang ingin Kak Ningrum berikan? Oke, jadi sebetulnya juga aku saat ini sedang bekerja di salah satu NGO tentang konservasi lingkungan. Nah, berkaitan dengan itu juga aku punya cita-cita yang lebih jauh lagi ya terkait itu masih dengan lingkungan. Aku kepengen banget untuk mengemban studi lanjutan di luar negeri yang membahas tentang lingkungan juga tentunya. Harapannya dengan studi tersebut dan juga bekal dari pengalaman kerja aku saat ini, nantinya aku bisa mengincrease, memotivasi dan juga meningkatkan pemuda ini untuk sadar nih tentang lingkungan, tentang jaga iklim kita. Jadi seperti yang kita tahu sekarang kan climate change itu sedang ini banget ya, sedang isu yang menjadi global banget. Nah, aku kepengen aware atau fokus concernnya di ranah lingkungan seperti itu. Wow, mulia sekali ya cita-cita dari Kak Ningrum ini teman-teman. Jadi aku sempat tangkap di akhir berfokus kepada lingkungan. Berarti ini apa ya termasuk ya saat ini mungkin yang sedang ramai dibicarakan krisis iklim ya Kak Ningrum ya. Untuk Yes, kalau kita betul. berbicara tentang lingkungan. Banyak ini banyak wadah-wadah volunteer juga lembaga-lembaga organisasi yang mengatasnamakan krisis iklim untuk mendukung lingkungan yang lebih baik ke depannya. Wow, sangat mulia sekali ini cita-cita dari Kanigrum. Semoga apa yang menjadi cita dan angan kontribusi juga dari Kanigrum tadinya dapat tercapai ke depannya. Amin. Oke, Amin. aku mau nanya lagi buat Kanigrum. Menjadi sosok pemimpin, menjadi sosok leader itu bagaimana sih caranya bisa menjadi sosok leader itu? Terlepas dari kita itu disukai banyak orang atau tidak. Nah, menurut Kak Ningrum sendiri menjadi sosok pemimpin itu seperti apa? Oke. Menjadi sosok seorang pemimpin ya. Sebetulnya Hmm. pertanyaannya agak susah-susah gampang ya. Karena setiap orang itu Hmm. pasti punya pandangannya sendiri terkait ini. Cuma kalau menurut diri aku sendiri, pemimpin itu nggak cuma berani gitu. Kadang ada orang yang bilang ya pemimpin itu harus berani nih, nggak cuma itu bekalnya, tapi juga di situ ada tanggung jawab, di situ juga ada integritas, di situ juga ada apa ya, ada beban yang cukup besar untuk kamu pertanggungjawabkan ini gitu. Jadi semua elemen-elemen penting dari leader itu emang harus kita emban nih. Bagaimana caranya? Pastinya nggak langsung bisa jadi semuanya oke gitu kan. Butuh proses, butuh belajar. Aku pun juga sampai saat ini masih terus belajar gimana bisa jadi leader yang baik, bisa jadi leader yang paham tentang kondisi teman-teman, khususnya volunteer ya. Apalagi ya volunteer itu mereka tidak mengharapkan imbalan gitu kan berupa uang. Nah, bagaimana aku bisa treatment mereka, bagaimana caranya aku untuk menyikapi mereka ketika mereka sedang bermasalah, sedang hilang-hilangan gitu. Jadi aku juga masih butuh proses untuk itu. Terus yang terpenting juga jadi leader itu kita harus bisa nih memanage waktu dengan baik gitu kan. Jadi kan tugas kita gak cuma jadi leader di komunitas A nih, tapi juga kita bertanggung jawab tentang kehidupan kita juga, tentang aktivitas kita juga, misalnya kuliah atau kerja.
Itu penting banget manajemen waktu yang sangat baik untuk itu. Harapannya supaya waktu yang kita punya ini enggak sia-sia dan juga bisa tersampaikan atau tersalurkan untuk hal-hal positif baik itu di kegiatan kita secara personal maupun di kegiatan volunteer atau di komunitas. Wah, keren sekali ini definisi sosok leader dari Kak Ningrum ya. Di samping harus mengutamakan kepentingan pribadi, juga tidak lepas tanggung jawab sebagai leader gitu ya Kak Ningrum. Nah, aku mau tanya lagi nih tadi terkait volunteer, mungkin tadi sempat disinggung sedikit oleh Kak Ningrum. Apa saja sih sebenarnya Kak Ningrum yang harus kita siapkan nih lahir batin untuk menjadi sosok volunteer nih? Karena tadi kan Kak Ningrum sudah sempat sampaikan volunteer itu sukarelawan, kita nggak diberi apapun gitu kan, kita nggak mengharapkan apapun imbalan istilahnya tanpa pamrih gitu. Nah untuk yang hal-hal yang harus kita siapkan tuh apa saja tuh Kak Ningrum? Oke, yang harus kita siapkan ketika kita ingin menjadi volunteer tentunya niat kita dulu nih. Seringkali ya, ini pengalaman aku pribadi sih, pengalaman aku pribadi, ketika aku lagi buka oprek gitu kan di salah satu komunitasku. Terus mereka pada apply, terus nanya nih, Kak, aku daftar di sini dibayar berapa gitu. Jadi makna volunteer itu sebetulnya masih banyak yang belum tahu nih makna volunteer itu seperti apa. Jadi pastikan niat dulu, tahu dulu tentang volunteer itu seperti apa, terus bagaimana cara kerja volunteer itu seperti apa, meskipun di bidang yang berbeda-beda. Yang penting maknanya dulu nih, makna volunteer itu seperti apa sih, gitu kan? Selanjutnya, apalagi yang disiapkan, tentunya kita harus bisa menyiapkan, kalau aku to-do list sih, lebih ke to-do list. Jadi, apa yang mau aku lakukan hari ini, secara kegiatan aku ini ya, secara personal maupun kayak kegiatan volunteernya itu apa-apa aja gitu. Jadi memang harus disiapkan. Terlebih karena kegiatan volunteer ini juga sukarela gitu kan, sukarela, tapi tetap ada sense tanggung jawab yang kuat di situ. Kita harus bisa memprioritaskan mana nih yang lebih penting, kegiatan mana yang lebih penting gitu. Jadi itu penting banget yang namanya ini sih to-do list, terus juga makna to-do list, sama yang ketiga itu ketika kita apply volunteer pastikan kita dapat berkembang di situ gitu. Seringkali aku melihat volunteer ini mereka nggak merasa berkembang, terus jadinya mereka ghostingan. Nah itu bahaya banget nih, bahaya banget. Bahaya untuk diri sendiri karena kita nggak berkembang, bahaya juga untuk komunitas yang sudah kita apply gitu kan. Jadi pastikan ketika teman-teman melakukan volunteer, kalian merasa diri kalian berkembang, belajar hal baru, dan juga bergerak bersama di komunitas tersebut. Wow, banyak juga ya berarti hal-hal yang harus kita persiapkan kiranya nanti mau berkecimpung langsung di dunia volunteer ini Kak Ningrum. Berarti harus siap tidak siap itu semua harus kita siapin dulu ya dari niat tadi, kemudian cara bagi waktu, to-do list dan lain sebagainya itu tadi banyak. Nah Kak Ningrum tadi sempat dengar Kak Ningrum bilang ada to-do list dan juga apa ya step-step yang lainnya harus kita siapkan kalau menjadi volunteer. Nah tak jarang ini Kak Ningrum banyak nih teman-teman di rumah atau siapapun yang merasa keteteran nih anaknya suka repot gitu, nggak mau repot. Aduh banyak nih tugas kuliah, kemudian di organisasi nuntut ini, volunteer nuntut itu. Nah ini gimana nih Kak Ningrum cara mengatasi hal-hal yang seperti ini? Oke, kalau aku biasanya pakai ini matriks gitu kan. Jadi matriks itu ada yang listnya penting penting tapi nggak urgent. Terus nanti ada tuh nama matriksnya aku lupa deh. Xavier atau apa gitu. Jadi emang ada banget tujuan kita yang mana list penting tapi nggak urgent. Terus penting urgent. Terus penting nggak urgent, sama nggak penting tapi urgent, terus nggak penting dan nggak urgent. Nah mungkin dari situ sih meteran aku bisa melihat kegiatan yang bentrok ini, misalnya ada kegiatan yang bentrok nih, jadi sudah dibuat to-do list, ternyata wah ada bentrok nih antara bimbingan skripsi, misalnya ya bimbingan skripsi, sama rapat volunteer. Aduh, yang mana nih, gitu kan? Nah, jadi dipatokin nih, kira-kira yang mana yang lebih
penting dan urgent. Bimbingan skripsi nih gitu. Sementara kalau rapat penting tapi nggak urgent gitu. Jadi makanya aku lebih prioritas ke bimbingan skripsi kayak gitu. Jadi itu penting banget sih untuk kita juga belajar manage waktu dan juga melihat situasi mana yang paling penting dan juga yang paling butuh cepet nih kayak gitu. Wow, bisa dicontoh nih. Aku tadi barusan nyatet apa-apa saja tadi ada hal-hal yang harus dikelompok-kelompokin dulu nih. Mana yang harus kita laksanakan hari ini, saat ini yang lebih penting dulu tadi yang disampaikan Kak Ningrum. Bisa dicontoh nih teman-teman yang suka takut kerepotan atau takut gitu. Oke, sebelum akhir nih Kak Ningrum boleh berikan apa ya mungkin dari pengalaman Kak Ningrum plus minus kita bergabung di organisasi maupun volunteer nih apa saja sih kelebihan dan juga kekurangan yang kita dapatkan jika bergabung di organisasi atau menjadi seorang volunteer. Oke, aku mulai dari kelebihan dulu kali ya. Kalau kelebihan kita bergabung menjadi volunteer, ya tentu aja kita jadi interaksi sama orang baru, jadi kenal berbagai macam perspektif orang ya. Dan aku suka banget yang namanya ngobrol dengan perspektif orang yang berbeda dari aku gitu. Jadi aku bisa dapat pandangan, oh ternyata perspektif dia seperti ini, terus aku berpikir lagi, kenapa dia bisa sampai perspektifnya seperti itu gitu. Jadi aku belajar dari ngobrol pun aku bisa belajar gitu, belajar pendekatan sama orang lain seperti itu kan. Terus juga dampak positifnya tentu di komunitas itu juga kita daftar di berbagai divisi ya. Aku udah nyoba berbagai divisi sebetulnya. Itu asik banget. Jadi walaupun background aku dari teknik geologi ya, dari ya pergeologian itu ada eksplorasi gitu-gitu yang nggak match sama divisi yang aku apply, tapi aku belajar banyak banget tentang administrasi misalnya, terus tentang komunikasi dan buat event gitu, buat event. Jadi banyak banget hal yang aku pelajarin di situ yang mungkin bukan dari background aku sendiri gitu kan. Terus yang ketiga tentunya bagi aku sih menumbuhkan rasa percaya diri gitu. Ketika misalnya aku merasa, aduh nih kayaknya aku nggak bisa nih untuk ngerjain ini gitu. Misalnya aku merasa, aduh aku kayaknya insecure deh sama mereka gitu kan. Tapi dengan hadirnya komunitas dan aku bergabung di sana, rasa kepercayaan diri aku tuh kayak meningkat banget gitu. Kayak jadi tantangan untuk aku, walaupun background aku nggak sesuai sama divisi ini, let's say event ya, itu aku bertanggung jawab untuk buat event yang menarik dan juga menghadirkan orang-orang yang banyak, misalnya sampai target 2.000 orang gitu. Jadi tantangan sendiri untuk aku gitu. Jadi menantang diri sendiri juga gitu. Terus kalau untuk kekurangannya, sebenarnya aku nggak merasakan kekurangan apapun ya dari kegiatan volunteer. Tapi mungkin lebih ke tantangan. Jadi ketika aku bergabung ke dunia volunteer itu tantangannya balik lagi ke waktu. Itu waktu itu udah paling mentok banget sih jadi tantangan. Karena aku ikut volunteer itu di 3 komunitas yang berbeda gitu kan. Ditambah juga aku kuliah atau sekarang aku lagi kerja juga gitu kan. Jadi seringkali aku sering bilang sama timku, maaf banget aku baru bisa gabung itu di after office gitu. Jadi ya after jam-jam kantor gitu kan. Nah itu semua juga jadi tantangan untuk aku untuk kayak merekap kerjaan yang harusnya bisa dikerjakan beberapa jam sehari. Jadi aku harus ngerjain maksimal aku harus beres jam 12 malam gitu. Jadi tantangan banget sih untuk aku. Oke, berarti banyak ya. Berarti mungkin minusnya tidak terlalu ya. Tadi cuma di tantangan waktu saja, bagaimana kita memanage waktu. Tapi untuk kelebihannya sangat luar biasa sekali ya, seperti yang sudah Kak Ningrum tadi sampaikan banyak, mulai dari relasi, kemudian cara kita berpikir dengan orang lain, terus bertukar pikiran dengan orang lain yang sebelumnya kita belum kenal. Itu pastinya menjadi bagian-bagian untungnya kita berada di organisasi maupun menjadi seorang volunteer. Oke, mungkin terakhir Kak Ningrum untuk menutup perjumpaan kita kali ini, Kak Ningrum boleh berbagi sedikit tips dan trik juga saran-saran serta semangat untuk teman-teman di luar sana nih yang mungkin
pengen menjadi leader atau pengen masuk jadi volunteer, mungkin boleh nih Kaningrum kasih pesan-pesan juga semangat nih buat saya pribadi juga yang ingin menjadi seorang volunteer. Nah, mungkin boleh Kaningrum berbagi kesan-kesan juga semangat untuk kita semua. Oke. Kalau pesan aku mungkin terhadap teman-teman yang pengen banget ikut volunteer atau pengen, "Kak, aku pengen jadi seorang leader nih, gimana caranya?" Gitu kan. Jadi leader itu sebetulnya kita nggak bisa belajar by modul gitu. Jadi memang kalau sekarang kalian merasa belum percaya diri, pelan-pelan aja dulu, step by step. Misalnya jadi ketua kelompok, misalnya kayak gitu. Mengajukan diri, aku pengen dong jadi ketua kelompok, itu juga udah jadi leader gitu. Dalam skala kecil. Jadi pelan-pelan nanti rasa keingintahuan gimana caranya menjadi leader dalam satu divisi atau dalam satu komunitas itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Yang pasti sekarang tugasnya adalah menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan diiringi dengan komitmen ya. Aku harus bertanggung jawab ketika aku mendapatkan tantangan mengerjakan ini, misalnya kayak gitu. Terus selanjutnya apalagi sih kira-kira yang disiapkan? Bagi aku ada semua hal terlepas dari keinginan kita menjadi volunteer atau keinginan kita jadi leader atau mewujudkan mimpi sekalipun, ya bermimpilah gitu. Tapi bermimpi dan juga diiringi dengan usaha. Misalnya kalian pengen banget ikut volunteer, walaupun pengalaman kalian misalnya masih minim gitu kan, apply aja, coba apply, tapi tambahkan misalnya pengalaman yang apa yang telah kalian lakukan selama ini. Misalnya jadi let's say jadi ketua kelas, masukin aja gitu. Jadi jangan takut untuk memulai. Intinya seperti itu sih. Karena ketika mimpi itu tercipta, kita nggak akan bisa meraih mimpi kalau misalnya tanpa ada usaha apapun gitu. Sekecil apapun itu pasti akan memberikan penilaian tertentu dan akan bermanfaat sih di nantinya. Oke, keren sekali ya. Tadi ada pesan-pesan yang sangat luar biasa disampaikan oleh Kaningrum. Bermimpilah setinggi mungkin dibarengin dengan usaha dan jangan lupa untuk terus jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk mengeplay sekecil apapun itu. Keren nih Kaningrum. Teman-teman sekiranya sudah ini ya terjawab nih apa yang ingin kita ketahui dari sosok Kaningrum. Tadi kita sudah mengenal beliau, kemudian juga beliau sudah berbagi pengalaman, kemudian berbagi sharing ilmu juga selama beliau menjadi seorang leader dan juga bergabung di beberapa volunteer nih teman-teman. Keren sekali ya, sekali ilmu yang sangat bermanfaat, juga tadi tips-tips yang kita dapat dari Kaningrum hari ini. Semoga semua apa yang disampaikan Kaningrum dapat bermanfaat bagi kita sekarang maupun ke depannya. Dan kita doakan juga Kaningrum untuk agar sehat selalu, segala angan dan citanya yang tadi sempat disampaikan, angan dan citanya semuanya dapat terwujud, sehat selalu juga. Dan teman-teman yang di rumah yang berada di rumah juga, apa yang menjadi keinginan kita sama-sama bisa segera terwujud nyata adanya. Baik teman-teman, karena berhubung waktu kita sudah berada di penghujung sesi dalam Speak Ebu kali ini, saya kembali mengajak teman-teman untuk tidak bosan-bosan untuk tetap terus mengikuti kita di Speak Up Now melalui kanal Instagram @speakupnow.id dan juga program-program lainnya yang kita sajikan di YouTube channel kita di Speak Up Now. Oleh sebab itu teman-teman jangan bosan-bosan, jangan cepat puas dengan kita. Tetap ikuti keseruan kita karena masih banyak lagi nantinya kita akan menghadirkan inspirasi, sosok-sosok inspirasi ke depannya yang pastinya akan membuat teman-teman lebih semangat lagi dan lebih termotivasi lagi untuk menjadi agent of change, pembawa perubahan di masa yang akan datang. Tetap semangat ya. Terima kasih. Saya Taufik Akbar pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah dan tingkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.